Oke, selamat pagi semua. Hari Sabtu, terima kasih ya pada mau ikut gabung kita hari Sabtu pagi. Mungkin lagi santai-santai, tapi masih mau gabung, masih mau join, masih pengen belajar, sama-sama belajar ya. Gimana caranya pola hidup sehat, supaya kita bisa sehat, buat diri sendiri juga bisa buat bermanfaat juga mudah-mudahan buat keluarga, orang tua, sama di sekitar kita ya. Kali ini kita akan bedah buku. Saya dokter bedah plastik, tapi hari ini bedah buku tentang eh, buku Perjalanan Menuju Ketofastosis Sang Guru, berawal dari Alif, penulisnya Mbak Nela Dusan. Jadi kita akan ngobrol dengan Mbak Nela Dusan, apa sih sebenarnya buku ini, cerita tentang apa buku ini, apa manfaatnya kita dapat kalau kita baca dari buku ini, kenapa sih Mbak Nela Dusan bikin buku ini, apa manfaatnya. Pertama kita ngobrol dulu sama Mbak Nela ini. Mbak Nela ini latar belakangnya Mbak Nela penulis atau apa Mbak Ya. Nela? Selamat pagi semua. Terima kasih sudah menyimak acara kita pagi ini ngobrol dengan Dr. Hendry. Terima kasih dok, saya sudah diajak ngobrol sama dokter di sini. Sama-sama. Ya latar belakangnya ya dok, untuk latar belakang saya sendiri. Saya itu bukan seorang nakes, bukan seperti dokter gitu kan. Dan pendidikan saya, latar belakang saya adalah saya mantan lawyer, Lawyer. corporate lawyer. Tapi saya udah mundur dari tahun 2018. Nah, sekarang fokus saya tuh kepada masalah kesehatan. Jadi ya prinsip saya untuk menjadi sehat itu adalah ini semua orang ya, hak semua orang gitu kan. Kita belajar dan alhamdulillah saya juga ketemu dengan komunitas ketofastosis. Saya banyak belajar dari Mas Tio. Ini guru kita semua ya. Nah, jadi itu yang latar belakang saya adalah itu. Sejak 2016 saya menjalani gaya hidup ketofastosis sampai hari ini. Dan saya udah merasakan manfaatnya. Nah, dari situ baru saya melihat, oh ini ilmu ketofastosis ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk disebarkan ke banyak orang. Makanya sampailah pemikiran untuk membuat dalam buku ini, gitu dok. Oke, Mas Tio tuh yang ini ya. Jadi ini Tio Prasetyo ini anaknya. Anaknya, ya. Kenapa judulnya berawal dari Alif? Ya, jadi gini, waktu pertama kali saya menjalani ketofastosis, saya belum memahami latar belakang terjadinya ilmu ketofastosis ini, gitu kan. Saya sendiri juga dulu banyak, ada beberapa penyakit-penyakit saya yang saya pengen ikhtiarkan untuk sembuh, gitu, karena saya udah bertahun-tahun, gitu kan, sakit. Nah, jadi pada saat saya menjalankan ketofastosis, ternyata ini memang betul-betul mampu mengembalikan kondisi kita menjadi sehat. Nah, terus saya telusurin lagi, apa sih yang membuat Mas Tio itu bisa menemukan ilmu ini gitu ya. Ternyata awal dari perjalanan Mas Tio sampai dia menyusun protokol ketofastosis, dia jadi istilahnya tuh, kalau keto itu kan sebetulnya orang udah tahu, di luar negeri juga udah tahu ada ketogenic diet ya. Tapi yang membuat ini menjadi satu ilmu baru yaitu ketofastosis, itu adalah Mas Tio. Nah, saya jadi memahami itu memang betul ini adalah Mas Tio yang menemukan, karena memang berawal dari Alif. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, Alif ini adalah putra Mas Tio yang terlahir sebetulnya dari janin. Itu dia divonis ada kelainan di otaknya, ventriculomegali, jadi kekosongan di otak sebelah kiri, sehingga pada saat usia 6 bulan dia mengalami kejang yang pertama. Nah, sesudah itu divonis cerebral palsy. Nah, pada saat usia 6 bulan itu buat Mas Tio, dia
udah berkonsultasi kan ke Hmm. banyak dokter. Hmm. Rata-rata semua dokter bilang ya sulit karena white matter-nya masalah, mielinnya tipis Hmm. gitu. Jadi dari situ Mas Tio berpikir kalau mielin tipis jadi tebalkan. Hmm. Nah, perjalanan dia berusaha untuk mencari solusi menebalkan mielinnya Mas Alif inilah Hmm. yang membuat dia masuk ke istilahnya membuka Pandora ilmu kesehatan gitu. Pandora kesehatan itu terbuka seluas-luasnya mulai dari penelusuran neurologi, fisiologi, imunologi terbuka semua. Jadi dari semua perjalanan dia mencari solusi buat menebalkan mielinnya Mas Alif, jatuh bangunnya dia, kekonyolan atau kebodohan-kebodohan yang dia lakukan, itu membawa dia pada pemahaman yang sangat fundamental mengenai kesehatan manusia, sehingga sampailah dia pada ke ketofastosis. Maka saya sendiri, waktu menyusun buku ini, menulis buku ini, bagi saya tuh nggak ada judul yang lebih tepat dari semua itu memang berawal dari Alif. Iya, jadi gitu. Pas banget, iya. Jadi luar biasa. Ya, ya gimana ya kalau kita ada anak seperti itu, terus kita orang tuanya pasti kita gimana pun caranya kepingin anak kita tuh seperti normal. Betul, betul. Pasti dicari caranya. Cuma saya agak ya dari dulu semenjak saya pendidikan dokter muda ya, belum jadi dokter juga kita udah sering prakteknya di rumah sakit. Kalau udah begini ya gimana ya, namanya juga cobaan dari Tuhan, terus bawaan lahir ya udah kita pasrah. Tapi ini orang tuanya nggak mau pasrah aja. Betul. Jadi Mas Tio itu karena dia penasaran gitu ya, pada saat disebut mielinnya tipis, kebetulan Mas Tio ini latar belakangnya juga bukan nakes. Bukan nakes. Bukan, dia bukan insinyur. Dokter. Dia insinyur elektro. Nah, ya. Otak atau cara berpikir engineeringnya dia itu nggak bisa menerima sampai disuruh pasrah begitu aja. Ya dia bilang gini, ya udah dok, kalau memang mielinnya tipis, ditebelin aja. Kan sesimpel itu. Nah menurut dokter nggak bisa. Nggak ada cara untuk menebalkan mielin. Nah, yang menarik itu adalah Mas Tio nggak berhenti sampai situ. Ya alhamdulillah buat kita semua ya. Seorang Tio Prasetyo itu nggak mau pasrah di titik itu. Dia terus cari sampai contoh kekonyolan yang dia lakukan itu adalah dia pikir kalau mielinnya tipis ya udah diminumin bovine mielin, dia cari tahu gitu kan, dia searching, dia googling, oh bisa nih ada namanya bovine mielin, mielin sapi kan, dia kasihlah Mas Alif itu, nggak ada perubahan. Nah di situ dia jadi berpikir kenapa ya nggak ada perubahan? Rupanya nggak bisa kita mau menebalkan mielin itu dengan modal minum mielin. Itu sama aja kayak kita ke restoran Padang makan otak, gulai otak banyak-banyak terus berharap otak kita jadi pintar dan bertambah gitu volumenya. Itu kan ya tapi itu adalah satu apa ya bukti kenaifannya dia. Ya namanya manusia awam kan, dia bukan seorang nakes. Bahkan dokter manapun saat itu selalu bilang nggak bisa. Ya udah pasrah. Nah itulah yang terjadi pada ribuan atau mungkin puluhan ribu orang tua yang anaknya cerebral palsy. Yang sampai hari ini ya mereka pasrah menerima kan. Nah kenapa saya ingin sekali membuatkan sebuah buku untuk Mas Tio, terutama karena saya tahu awalnya adalah tentang CP. Buat saya tuh gini, nggak ada yang nggak mungkin dan Mas Tio membuktikan. Sekarang kalau kita lompat aja gitu dari awal cerita berawal dari Alif, saya mau lompat dulu ke kondisi Alif sekarang. Mungkin orang akan bertanya kan, emang Alif sekarang kayak gimana? Dari usia Alif 2 tahun, Mas Tio menemukan pathway-nya. Yang ntar kita bisa obrolin itu lebih lanjut dok.
bagaimana cara Mas Tio menemukan jalan atau jalur menuju proses mielinasi gitu ya. Terjadi mielinasi itu pada Mas Alif. Buktinya sejak usia 2 tahun Mas Alif sekarang berusia 14 tahun. Dia sudah bisa berjalan, dia sudah posisi badannya itu bagus sekali, kekar, besar badannya, makannya tidak masalah, sangat kuat makan. Tapi di makanan ini juga kuncinya, yang kita akan ngobrol juga dok. Dan yang terpenting, fisioterapi yang dilakukan untuk Mas Alif, program fisioterapi yang dilakukan untuk Mas Alif itu membuat anak ini betul-betul sehat. Yang seharusnya anak CP hanya bisa begini saja atau ototnya itu, karena dia CP yang kaku ototnya, itu Mas Alif bisa berjalan 1 hari 5 kilometer. 5 kilo. Setiap hari, setiap pagi rutin. Dan latihan itu sampai jam 2 siang, fisioterapinya. Itu terdiri dari monkey bar, 20 menit digantung 3 kali. 3 kali. Dia terus ada standing, ada kursi peto, terus latihan tangan, berjalan. Jadi itu semua rangkaian latihan yang dilakukan sejak usia 2 tahun. Dan itu menunjukkan hasilnya sekarang ini. Mas Alif sudah bisa bergerak seperti yang dia mau. Itu artinya mielinasi sudah terjadi. Iya, cerebral palsy itu artinya ada perkembangan saraf di otak, sehingga saraf itu kan kontrol motorik ya. Jadi kalau kita problem di saraf, gerakan-gerakan di tangan, di kaki juga sulit. Tapi dibandingkan dengan biasa yang anak-anak cerebral palsy, dia udah beda sekali. Jauh sekali, jauh sekali. Jadi Mas Tio melakukan latihan yang konsisten dari sisi fisioterapinya, dari sisi makanannya. Karena kan namanya anak cerebral palsy ini kan terputus ya kan, komunikasi antara otak dengan somatic nervous systemnya kan terputus. Neuronnya kan yang bermasalah. Nah, neuron ini masalahnya persisnya ada di mielinnya. Mielin neuronnya yang nggak bisa membuat apa istilahnya tuh tegangan lompatan listrik dari satu neuron ke yang lain nggak bisa stabil gitu kan. Jadi kempes gitu ya. Action potensialnya nggak bisa disambut sama receiver dari neuron receiving gitu. Jadi ini semua nggak bisa sampai. Ini terjadi pada semua kasus CP maupun orang-orang yang habis stroke. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada Mas Alif ini bisa diambil pelajaran untuk mengatasi masalah orang-orang pasca stroke yang punya masalah kurang lebih sama. Paling tidak pelajarannya adalah nggak bisa enggak, fisioterapi itu wajib dilakukan. Karena fisioterapi yang dilakukan untuk menguatkan otot ini, itu adalah menggantikan fungsi perintah otak. Otak ini kan sebagai komando dari lokomotor ya. Lokomotor kan ya, somatic nervous system kita. Nah, di saat tidak ada komunikasi, alur komunikasi terputus, maka latihan fisik itu adalah untuk menggantikan perintah otak. Sehingga otot kita ini nggak nganggur. Karena fungsi otot itu adalah sudah jelas. Kalau dia nggak dipakai, kan it's either you use it or lose it gitu kan. Nah, pada orang-orang yang tidak melatih ototnya pasca pasca stroke, maka dia kehilangan. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Bukan berarti dia tidak bisa, tapi dia harus selama fungsi otak dia masih terhambat, komunikasi otak ke ototnya masih terhambat, maka dia seharusnya sepenuhnya bergantung pada fisioterapi. Jadi keliru kalau orang-orang yang pasca stroke ataupun anak-anak CP justru udahlah nggak usah dilatih. Ya sudah, bisanya tangan kanan, ya udah tangan kanannya aja yang diaktifkan.
sangat sayang karena ini berarti kita tidak memanfaatkan ototnya itu sendiri. Jadi otot diperintah oleh otak sehingga bisa bergerak. Seperti ini kita nggak ada masalah. Tapi bagi anak CP, bagi orang yang stroke, untuk merintahin otaknya pengen angkat ini. Tapi gimana, nggak ada sambungan ke sini, ya kan? Nah buat kita ini udah otomatis. Tapi buat mereka itu perjuangan. Nah sampai terjadi myelinasi, sambungan neuron itu jadi bisa berfungsi baik lagi, maka wajib fisioterapi. Makanya kalau dalam buku ini saya tuh suka menyebutnya adalah ini adalah pada Mas Alif itu membuktikan terjadinya kolaborasi tim otak dan tim otot. Ya, otak sama otot ya. Ini adalah peran dari ibu dan bapaknya. Kalau ayahnya Mas Tio ini, Mas Tio fokus pada myelinasinya, nutrisi otaknya. Dia gali semua apa aja yang terbaik buat bisa membuat myelin anaknya tebal. Sementara Mbak Lina, ibunya Alif, istrinya Mas Tio, dia fokus pada terapi anaknya. Dia nggak peduli hujan, panas. Itu anak pasti jam 6:30 pagi pasti jalan kaki 2,5 kilo pagi dan 2,5 kilo siang. Nggak ada apapun yang bisa menghalangi mereka. Di situ saya melihat kalau mereka nggak lakukan itu secara disiplin, rasanya Alif nggak bisa seperti sekarang. Itu pada Alif. Tapi saya yakin apa yang mereka buat, pattern yang mereka buat, itu bisa diduplikasi oleh siapapun. Bisa dipraktekkan oleh siapapun. Jadi salah satu part terpenting dalam buku ini adalah saya bicara tentang itu, tentang CP. Jadi memang awal Mas Tio bergerak terus mencari jawaban dari kasus anaknya. Nah, yang menarik nih, Dr. Hendry, dia menemukan kuncinya di awal. Dokter semua bilang nggak bisa myelin, itu nggak bisa dibelin. Dia penasaran, dia cari tahu, ternyata bisa. Ya, jadi proses penebalan myelin itu proses produksi myelin itu terjadi di otak. Istilahnya tuh oleh sel glial di otak, oligodendrotik ya namanya. Nah itu dia membutuhkan bahan baku. Jadi yang menarik di sini adalah berarti kita harus memberikan apa kepada otak sehingga otak kita bisa menebalkan myelin, bisa menghasilkan sel myelin si oligodendrotis tadi. Dan ternyata otak itu hanya bisa melakukan penebalan myelin di dalam otak. Namanya in situ biosintesis dengan bahan baku kolesterol dan lemak. Nah, jadi Mas Tio menyadari, oh kalau begitu saya harus memberi makan otak anak saya dengan lemak. Nah, dia kan mikir dong jadinya sesudah itu, gimana caranya? Karena kan otak manusia itu katanya cuma bisa glukosa. Ya kan? Jadi bergeraklah dia membahas, dia mencari tahu bagaimana caranya supaya otak bisa menerima lemak. Dia baca jurnal, dia menemukan jurnal. Karena anaknya juga kejang, dia mencari jurnal epilepsi. Ada jurnal tahun 1921, 1922 itu keluar jurnal, ada namanya keton, bisa mengatasi anak dengan masalah epilepsi. Jadi digunakan keton itu dulu untuk terapi anak-anak yang kejang karena epilepsi. Mas Tio menelusuri itu. Ketemulah dia. Oh, salah satu bahan bakunya adalah keton untuk otak manusia kan. Nah, lalu dia cari tahu. Kalau begitu, gimana caranya supaya Mas Alif ini bisa mendapatkan keton untuk otaknya. Baru dia bisa buka lagi, ketemu lagi jurnal keton ini bagaimana cara mendapatkan keton. Keton terus ternyata kan hasil pembakaran lemak oleh liver. Ya kan, ketogenesis. Dari mana bahan bakunya? Lipolisis. Jadi lemak-lemak yang di dalam tubuh kita
diluruhkan dan dijadikan bahan bakar oleh liver untuk menghasilkan keton. Sebetulnya bukan cuma keton yang dihasilkan dari pembakaran kan. Jadi fatty acid itu memang udah untuk makanan sel tubuh, tapi kalau khusus untuk otak harus dibungkus dulu oleh lipoprotein sehingga dia bisa tembus ke otak kita. Nah, kenapa otak ini harus diberikan dulu? Jadi keton ini adalah kan lemak yang dibungkus oleh lipoprotein yang soluble supaya bisa menembus otak kita. Karena di situ juga Mas Tio jadi tahu ya, oh ternyata otak kita itu selain glukosa, dia bisa menerima keton. Gitu. Keton ini adalah lemak, gitu kan? Nah, keton ini kenapa dia harus diubah dulu? Lemak ini nggak bisa tembus ke otak langsung. Jadi nggak seperti sel-sel kita yang lain gitu kan. Lemak bisa langsung dipakai sebagai makanan sel kulit, sel jantung. Tapi khusus untuk otak nggak bisa langsung. Karena di otak kita ada namanya blood-brain barrier. Jadi otak kita, lapisan otak kita itu sangat rapat, hanya bisa ditembus sama yang ukurannya dan dia harus bisa soluble. Maka tubuh kita dengan cerdasnya, ya ini karunia dari Tuhan, bahwa liver menghasilkan keton khusus buat otak. Karena keton itu memang untuk makanan otak. Nah, dari situ barulah Mas Tio bisa, baru satu poin kan, oh kalau gitu, kalau Mas Alif kita kasih lemak otaknya berupa keton, baru bisa baru otak itu melakukan biosintesis myelin. Tapi sekarang caranya gimana kan? Gitu. Jadi pathway itu terjadi step demi step gitu. Dia udah tahu kuncinya adalah keton. Terus kalau kita mau ngasih keton buat Alif, gimana caranya? Nggak bisa keton diminum. Keton juga harus dihasilkan oleh liver. Bahan bakunya lemak. Oke, berarti Mas Alif ini harus bisa melakukan proses ketogenesis. Nah, terus dia cari tahu lagi. Karena dia masih blank, kalau kita sekarang udah ngerti kan, keton gampang, caranya ya puasa aja, itu terjadi gitu kan, ketogenesis. Makan rendah karbo gampang. Tapi Mas Tio sebagai orang yang pertama, paling depan, gelap semua di depan. Nggak tahu apa-apa. Jadi pada saat itu, Mas Tio cari lagi jurnal, andalan dia jurnal, karena memang jurnal pun sedikit sekali yang ada saat itu. Di jurnal disebut, oh keton itu hadir dalam dua kondisi. Satu, kondisi kelaparan. Yang kedua, kondisi asidosis, ketoasidosis. Ketoasidosis ini terjadi pada saat orang diabetes. Jadi orang pada saat gula tinggi, ketonnya juga tinggi. Sehingga itu meracuni fatal. Itu nggak mungkin dong dipakai oleh Mas Tio, coret. Maka yang dipakai adalah, yang dia lihat adalah starvation-nya. Oh, keton itu muncul pada saat kondisi manusia itu kelaparan. Dia cek lagi, kondisi kelaparan itu apa maksudnya gitu. Kondisi kelaparan itu pada saat perang, pada saat pandemi. Aku nggak ada yang benar gitu loh. Maksudnya gini, masa mesti kondisi kelaparan karena perang dulu baru anaknya dia bisa menghasilkan keton. Kita semua saat itu, saat Mas Tio sendiri pun tidak pernah berpikir dia mau menggunakan keton untuk energi dia. Apalagi kita semua masih hanya berpikir satu-satunya konsumsi buat otak, asupan otak hanya glukosa. Seperti yang saat ini juga masih ada pakem ke sebagian besar ahli gizi maupun nakes semua begitu kan berpikirnya. Nah, jadi Mas Tio saat itu mencari simpelnya dia cuma mau gimana mensuplai keton secara konstan buat otaknya Mas Alif. Dia nggak ngerti caranya. Akhirnya dia lihat, oke, kelaparan. Berarti satu-satunya peluang dia untuk membuat Alif ini bisa dapat keton adalah membuat Alif kelaparan. Tapi dengan cara yang gimana? Maka lahirlah dia masuk ke fase berikutnya, how to normalize starvation.
gimana caranya menormalkan starvation, kelaparan. Gimana itu? Kelaparan jadi normal gitu? Iya, membuat kelaparan itu menjadi kondisi normal. Itu yang dia cari. Nah, baru dia cari, dari situ dia berpikir, oh, kelaparan yang disengaja adalah puasa. Nah, kayak kita biasa ya puasa di bulan Ramadan. Betul. Cuma bulan Ramadan aja Mbak Nela puasanya. Kalau Iya. hari-hari lain kan kita aneh kalau puasa. Betul. Nah, jadi kan belum menjadi satu normal puasa yang tiap hari kan. Nah, sementara buat Alif ini, dia butuh. Nggak bisa dong, dia nggak dapat keton, ya kan. Misalnya nih, dia dapat keton sekarang. Nanti nggak lagi. Kapan kejadian itu mielinasinya. Jadi Mas Tio langsung, kalau begitu harus puasa. Cek. Jurnal, cek lagi. Oh, puasa itu 16 jam itu sudah bisa menghasilkan keton. Dan ternyata ada dampak lain dari puasa itu, autofagi. Ya kan? Nah, anak-anak yang epilepsi di jurnal-jurnal tahun 20-an itu, mereka dipuasakan. Pada saat mereka untuk dikasih terapi untuk keton tadi itu, mereka dipuasakan. Tapi tetap para ahli saat ini tidak menyadari bahwa puasa itu penting untuk menjaga kestabilan ketonnya tadi. Nah, oke, udah dapat kunci dari Mas Tio, langsung tahu, oke, saya akan puasakan anak saya. Dia pun melakukan itu juga. Jadi ini Mas Tio tuh bareng sama anaknya. Apa yang dipraktekkan kepada Alif, dia praktekkan ke diri dia sendiri. Nah, Mas Tio sendiri nih, sebelum seperti ini, beratnya itu 114 kilo. Saat itu 114 kilo saat dia mengatasi masalah untuk Alif. Nah, pada saat dia lakukan, dia puasakan, muncul masalah kedua. Udah puasa, udah keton dong, saatnya makan. Nah, pada saat dia makan, sesudah makan, ketonnya hilang lagi. Kenapa ketonnya hilang lagi? Oh, rupanya ada pengaruh-pengaruh, ada faktor-faktor yang membuat ketogenesis ini bisa, atau ketosis, kondisi orang yang sudah ketosis, itu bisa out of ketosis kalau terjadi insulin tinggi. Karena otomatis pada saat insulin orang tinggi, itu fungsi liver untuk membakar lemak stop. Dia beralih menangani si insulinnya tadi itu, memerintahkan dia untuk modenya itu menyimpan lemak. Berarti kenapa? Apa sih artinya insulin tinggi ini apa sih? Kapan terjadi insulin tinggi? Mas Tio belajar lagi. Dia pelajarin lagi. Kapan terjadi lompatan insulin? Oh, kalau asupan kita itu tinggi karbo. Jadi stop ya, bakar lemaknya stop. Bakar karbo dulu kalau masuk karbo. Nah, itu kalau karbo secukupnya, ya masih bisa diserap tuh. Selesai glukosa terserap, hasil olahan. Jadi kan gini, mungkin supaya nggak bingung, apa sih maksudnya insulin spike gitu kan? Pada saat manusia itu makan karbo, pankreas itu langsung menyuntikkan insulin untuk mengantisipasi masuknya karbo. Karena karbo ini akan menghasilkan glukosa. Seperti protein menghasilkan asam amino, lemak menghasilkan fatty acid, kalau karbo menghasilkan makronutrisinya menghasilkan yang namanya glukosa. Diyakini oleh semua manusia kebanyakan, apalagi saat itu, glukosa ini adalah super penting untuk otak kita, untuk kelangsungan hidup kita, kan itu ya. Tapi yang mungkin orang belum banyak paham adalah setiap kali masuk karbohidrat ke mulut kita nih, itu insulin udah langsung berjaga. Insulin itu udah langsung disuntikin, diproduce sama pankreas untuk menyongsong keberadaan glukosa. Nah, pada saat glukosa tinggi, maka insulinnya juga akan tinggi. Begitu insulinnya spike, lompat, maka liver otomatis berhenti membakar lemak. Padahal kita kan butuh pembakaran lemak untuk keton kan. Nah, di sini Mas Tio melihat, oh nggak bisa begini. Anak saya nggak bisa
on and off ketosisnya. Karena dia butuh keton secara konstan buat otaknya. Dia butuh mielinasi. Jadi mielin ini nih ya, kalau kita gambarkan di Masio tuh kayak mercusuar. Pokoknya gue intinya harus membuat anak gue mielinasi terjadi. Apapun mendukung ke sana kan. Nah, puasa udah oke. Satu path menuju mielinasi. Diganggu sama makanan. Ternyata makanan, kalau nggak dijaga makanannya, terjadi ketosisnya berhenti. Nggak bisa itu terjadi. Maka Mas Tio mulai mempelajari. Oke, kalau begitu, kalau kita nggak bisa makan glukosa, ya orang nggak boleh makan, bukan nggak boleh makan. Kalau orang mau menghindarkan makan karbo, karena menghindarkan insulin spike, karena kita butuh ketogenesis buat otaknya Mas Alif. Jadi dia udah tahu otaknya Mas Alif nggak butuh glukosa. Karena dia baik-baik saja dengan keton. Mas Tio pun melakukan itu. Dia juga baik-baik saja dengan modal keton. Tinggal masalahnya, apa dong makanan yang bisa mereka makan tanpa mengganggu proses ketogenesis. Itu PR keduanya. Akhirnya dia mempelajari makronutrisi. Dia pelajari, oh apa ini? Batasan berapa tubuh kita bisa mengabsorb glukosa yang tidak menghentikan proses ketogenesis. Berapa banyak karbo, batasan karbo yang tidak mencetus insulin spike. Jadi dia bermain di batasan. Sampailah dia pada kesimpulan, oh berarti untuk menghasilkan keton tadi, dia harus makan tinggi lemak, tinggi protein, hewani dua-duanya, dan sangat rendah karbo. Dia mulai mempelajari, apa iya kalau dia makan rendah karbo, makronutrisi utamanya atau esensialnya itu dia fokus pada protein dan lemak hewani, apa itu oke buat badan kita? Dia pelajari tentang makronutrisi. Dia jadi paham tentang ada yang namanya essential macronutrients. Jadi makronutrisi esensial. Makronutrisi esensial itu kalau secara di dunia sekarang ini itu dianggap 3. Karbohidrat, protein, dan lemak. Kita lihat pemahaman betulkah karbohidrat ini esensial? Gitu kan? Karena buat Mas Tio dia mau meninggalkan karbohidrat buat Mas Alif kan. Jadi dia harus ngetes, dia harus menguji esensialitasnya karbo. Kalau dia lepas, aman nggak buat anaknya? Aman nggak buat diri dia? Sebab kalau dia paksakan tetap makan karbo, taruhannya ketogenesis tidak terjadi. Nah, jadi ini kan pilihan. Nah, bagi Mas Tio, sebelum dia memilih, dia memutuskan harus pakai keton, harus meninggalkan karbo, dia harus memastikan aman. Nah, jadi karbo ini kan menghasilkan glukosa. Terus glukosa itu bisa dihasilkan oleh liver. Ternyata berdasarkan penelitian Mas Tio secara fisiologi ada yang namanya gluconeogenesis. Nah, kita kembali lagi. Apa sih artinya definisi dari esensial? Kalau disebut makronutrisi esensial itu apa sih artinya? Esensial itu cuma 2 unsurnya. Elemen sesuatu makronutrisi yang dibilang esensial itu harus memenuhi 2 hal. 1, dia merupakan makronutrisi yang sangat penting untuk building block sel tubuh kita. Nggak bisa, harus ada. Tanpa makronutrisi itu manusia akan mati. Karena nggak bisa regenerasi sel, nggak bisa memperbaiki sel. Ya kalau selnya lama-lama rusak, nggak ada penggantian, ya mati. Jadi artinya mau nggak mau harus ada. Nah, terus yang kedua, elemen yang kedua adalah dia tidak bisa diproduksi dari dalam diri kita. Harus dari luar. Harus dari luar. Jadi kita nggak mungkin memproduksi asam amino dari dalam, nggak bisa. Fatty acid dari dalam, nggak bisa. Harus dari luar. Harus berupa makanan. Nah, jadi kalau karbo ditujukan kita makan karbo semata-mata untuk mendapatkan glukosanya, glukosa itu
bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh kita Nggak harus dari melalui luar. proses gluconeogenesis. Kapan? Kapan terjadi gluconeogenesis? Pada saat kortisol kita tinggi. Karena kortisol tinggi berarti tubuh kita butuh bergerak, ya kan? Otomatis liver akan menghasilkan melakukan gluconeogenesis. Itu akan gluconeogenesis sendiri aja sudah bisa mengancam tubuh kita kebanjiran glukosa. Dalam kondisi-kondisi seseorang itu under stress tinggi, dia nggak bisa mengendalikan stres, dia kurang istirahat, kurang tidur, atau dia dalam kondisi-kondisi yang negatif. Kortisol hadir, otomatis gluconeogenesis akan muncul. Nah, tapi itu ada another story ya kan, pembahasan yang berbeda lagi. Tapi ini kalau yang sesuai dengan keperluan Mas Tio saat itu adalah dia cuma mau menghindarkan gangguan terhadap ketogenesis. Nah, jadi kesimpulan dia adalah anaknya tidak perlu makan karbo. Jadi dia keluarkan yang namanya karbohidrat dari piring anaknya. Karena bukan esensial. Tidak esensial. Tidak harus dapat dari, tidak bisa dibentuk dari badan sendiri. Betul. Kita tidak menafikan perlunya glukosa loh. Yang kadang orang berpikir gini, oh kamu tidak makan karbohidrat, nanti kamu sakit loh. Karena kita butuh glukosa. Ya kan? Kita butuh glukosa. Kita butuh glukosa. Tidak ada yang menampik ya bahwa glukosa itu nggak penting. Nggak ada. Semua sepaham, semua setuju. Even Mas Tio pun setuju. Glukosa harus ada di dalam tubuh kita. Tapi tidak harus dimakan. Bisa dibentuk sama badan. Ya, sama mesti seperti lewat makanan. Sama seperti antioksidan. Antioksidan salah satunya kan vitamin C. Tapi badan sendiri sebenarnya bisa bentuk antioksidan. Nah, betul. Tinggal Badan orang juga harus bisa tahu bikin. caranya. Yang penting kan. Tanpa harus makan vitamin C. Nah, itu. Nah, nanti dokter ini bisa jelasin lagi tuh soal itu ya. Ya itu esensial sama nggak esensial. Ya, betul. Jadi yang esensial cuma dua, protein sama lemak. Ya. Itu sebagian yang esensial. Ya. Yang harus dari luar. Betul. Terus gimana? Nah, jadi pada saat dia mulai fokus pada makanan yang mengandung dua tadi itu lemak dan protein hewani, dia mulai melihat, oh ini loh ternyata jalurnya yang dia cari selama ini. Jadi nggak ada gangguan di ketogenesis, anaknya juga nggak kelaparan, anaknya tumbuh dengan besar seperti ini. Bandingkan dengan anak sipi yang ada. Rata-rata anak sipi kurus. Bandingkan dengan anak yang tidak sipi. Sama. Anaknya tidak sipi. Tapi masih besar, jajan. besar, tapi kita kondisi kesehatannya, anak-anak sekarang juga banyak yang sudah 5 kilo sehari jalan. Iya. Sanggup ya? 5, betul. 5 kilo dia, dan dia suka bawa tasnya sendiri. Dan bergantungan 20 menit. Iya. Itu satu model. Ada beberapa model ya untuk yang latihan bergantung. Yang untuk kita aja tuh kita ngelihatnya luar biasa sih. Jadi kita lihat di sini bahwa makanan buat otak itu ada dua, dari gula atau dari keton. Iya. Kalau kita mau bagusin otak kita, nilainya bagus, sarafnya bagus, cari keton. Iya. Jangan cari gula, karena gula itu justru banyak merusak. Nah, kemudian keton itu bisa dapat dari cara kita menghindari karbohidrat, dan yang kedua pada saat kita puasa atau kurang makan, justru ketonnya muncul. Iya. Nah, disinilah buku ini mengajarkan tentang ketofastosis. Jadi ketofastosis itu diet atau gimana? Nah, sebetulnya ketofastosis ini bukan diet dalam arti hanya makanan saja, ya kan? Rata-rata program diet itu mengcombine dua hal aja, makanan dan olahraga. Umumnya seperti itu. Ketogenic diet juga seperti itu. Jadi makanan dia masih, kalau ketogenik masih sarapan, tapi rendah karbo. Rendah karbonya pun berkisar di atas 40 gram, 30 gram karbo gitu, 30-50 gram. Nah, tapi mereka masih tanpa puasa kalau ketogenik. Kalau
ketofastosis. Jadi Mas Tio itu dari perjalanan dia mau mengamankan ketogenesis untuk Mas Alif ya, mengamankan keton, dia mulai masuk ke fase melihatnya gini. Ini nggak bisa cuma sekedar jaga makan, terus puasa dan jaga makan saja, ya kan? 2 poin ini aja nggak cukup. Gimana caranya menormalkan puasa? Karena puasa nggak bisa, kalau kita puasa Ramadan doang, hari-hari kita nggak puasa, sama aja bohong, ya kan? Berarti kita belum memberikan apa ya, belum menyiapkan fasilitas buat keton itu secara struktur gitu, terstruktur. Nah, jadi menormalkan ketofastosis ini adalah satu cara kita untuk menerapkan kembali ancestral lifestyle kita. Karena yang namanya puasa normal itu sesuatu yang normal, makan bukan makanan tinggi karbo itu adalah normal. Itu dilakukannya oleh manusia-manusia yang masih hidup di alam liar Dulu. berapa puluh ribu tahun yang lalu. Bukan yang sudah mengenal Sekarang. bercocok tanam, bukan. Gitu. Jadi kalau kita mengambil pola hidup orang zaman dulu, maka kalau diterjemahkan ke dalam manusia, ke alam modern, itulah ketofastosis. Inilah yang dibuat oleh Mas Tio. Dan yang penting juga adalah Mas Tio memahami orang zaman dulu tanpa obat, tanpa makan suplemen segala macam, mereka sehat-sehat aja tuh. Buktinya manusia nggak punah kan. Dari zaman dulu yang masih mereka berburu, hunter gatherer itu, mereka survive sampai kita sekarang. Mungkin nggak sarapan ya zaman dulu ya. Nggak sarapan. Kita nggak tahan pasti. sekarang kalau nggak sarapan. Nah, orang zaman dulu, ya kan? Orang zaman dulu, kalau mereka harus sarapan dulu baru berburu. Lah, nggak bisa ngejar dong. Mereka itu berburu karena mereka nggak punya makanan, ya kan? Dan mereka harus siap diburu atau memburu hewan buruannya dia. Kalau misalkan nggak ada satu energi yang memang sudah ada di dalam tubuh mereka, nggak bakal sanggup. Kita kerja di Jalan Sudirman, rumah di Bintaro, mesti makan kenyang dong, karena takut pingsan di jalan. Orang zaman dulu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, baru dapat satu hewan buruan. Kok dia bisa survive? Kok kita nggak bisa survive? Dulu nggak ada kulkas. Nggak ada kulkas, tapi justru survive. Karena makan, kalau ada makanannya, dan dicerna dengan baik oleh tubuhnya kan. Nah, jadi sekarang untuk hidup di zaman sekarang, orang itu harus punya ilmu untuk survive. Sementara kebalikannya, orang zaman dulu nggak punya ilmu, mereka survive. Jadi ketofastosis ini sebenarnya mengembalikan kita ke pola hidup. Ya. Jadi bukan cuma makanan. Bukan. Jadi pola hidup zaman dulu ada relaxing. Ya. Nggak cuma puasa juga, ada makan juga, ada aktivitas karena ngejar buruan. Ya. Kemudian mereka nggak stres. Kalau malam ya udah tidur lah. Nggak ada listrik, nggak ada apa? Nggak ada nonton bola. Nggak ada bola, nggak ada food yang di handphone itu, gitu, sehingga mereka relaxing sama aktivitinya aktif. Jadi tidak hanya mengandalkan puasa atau diet saja, karena stres aja bisa naikin gula tadi. Teman-teman ya, ini buku 350 halaman. Nanti kebetulan jadi membicarakan tentang kenapa kita harus melakukan pola hidup sehat dan kenapa nggak cuma makan aja yang diperhatikan di sini. Nah, kebetulan ini Mbak Nela nanti akan berikan ya ada giveaway. Ada 5 buku. Tetap kita sampai malam ya Mbak Nela? Boleh. Jam 9 malam boleh. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya. Nanti akan diberikan ke 5 orang yang keren. Pokoknya buku ini keren sekali. Kemudian itu tadi
sejarahnya kemudian ini ternyata bukan cuma diet saja, tapi ada Oke. pola hidup. Pola hidupnya seperti apa sebenarnya, Mbak Nela? Jadi pola hidupnya itu gini, eh, orang zaman dulu itu survive, dia sehat karena mereka tanpa sadar, tanpa ilmu, mereka jalanin hidup mereka itu selaras dengan ritme sirkadian. Jadi ada namanya, kalau misalnya teman-teman ada juga yang udah sering dengar circadian rhythm gitu kan. Itu ritme sirkadian itu apa sih? Itu 24 jam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, di mana kita hidup nih, siklus kita tuh selama 24 jam itu. Dalam 24 jam itu terbagi kan, dari subuh sampai sore, dan sore sampai ke subuh lagi. Ini yang disebut dengan ritme sirkadian. Nah, kalau kita lakukan semua kegiatan kita sesuai pada tempatnya dan waktunya, insya Allah kita akan sehat. Contoh gini, pada saat kita bangun pagi, itu hormon yang dominan pada tubuh kita itu adalah kortisol. Itu hormon yang diberikan oleh pencipta kita sebagai modal kita untuk bergerak, beraktivitas seharian. Dan kalau udah sore sampai dari mulai maghrib gitu ya, sampai ke pagi, itu yang dominan itu adalah melatonin. Untuk kita beristirahat, regenerasi sel. Nah, kalau kita bagi siklusnya, ada yang namanya fase pagi hari, itu adalah fase di mana kita seharusnya mengelompokkan kegiatan kita fasting, moving, thinking, atau segala sesuatu yang memerlukan stress system kita, sympathetic nervous system kita diaktifasi, itu adanya saat kortisol kita memang tinggi. Pakai itu. Jadi pada saat kita puasa, kita bergerak, kita olahraga. Yang terjadi, kita semakin otomatis otot kita semakin, investasi otot semakin bagus, terjadi ketogenesisnya semakin banyak, autofaginya kita dapat, lalu kita gunakan otak kita untuk berpikir keras, segala macam pekerjaan semua, itu di sesi pagi. Yang berat-berat tuh pagi. Pada saat siang, kita refill. Nah, sampai ke petang hari, sore, itu siklus kita tuh seiring dengan kortisol kita makin menurun, harusnya kita udah mulai masuk ke fase relaksasi. Jam-jam 5, makanya sebenarnya nggak heran, orang pulang kantor itu jam 4 orang udah mulai beberes, jam 5 dia udah pulang. Sebetulnya itu sesuai dengan ritme sirkadian kita. Orang masuk kantor jam 7 pagi, jam 9 gitu ya, bekerja pakai kemampuan berpikirnya, itu memang di jamnya ritme sirkadian itu betul. Sore dia pulang untuk istirahat. Seharusnya, ya kan, relax. Terus pada saat malam hari, dia masuk ke fase feeding, makan. Setelah makan, dia sleeping. Nah, inilah circadian rhythm yang benar seperti itu. Tapi persoalannya, orang modern membawa apa yang udah dia stres di luar sampai pulang. Contoh, pekerjaannya entah dia lembur di kantor atau dia lembur di rumah. Atau sampai rumah taruhlah dia nggak lembur, tapi dia masih terus langsung buka email segala macam atau WA terus sampai malam, atau main game, atau drama, nonton drama. Saya pun juga melakukan juga yang kayak gitu. Jadi saya pun struggling juga untuk seperti itu. Tapi kita udah ngerti aturan circadian rhythm itu seperti itu. Jadi kita yang harus mengontrol diri. Karena waktu itu udah disediakan seperti itu. Fisiologi kita, kalau kita nggak matching, berarti kita melakukan misalignment terhadap ritme sirkadian. Oh, kita nabrak sama ritme kita. Melanggar, ya kan? Karena nanti nabraknya nggak cuma pagi atau matahari terbit sama matahari terbenam, tapi juga hormon. Betul, betul. Jadi kalau pada saatnya waktunya kita sleeping ya, pada saat kita sleep, kita nggak tidur, apa yang terjadi? Berarti tidak terjadi kalibrasi
sistem stres kita, Hmm. otak kita tuh kalibrasi di otak nggak terjadi. Padahal kan itu satu fase yang sangat penting supaya besok kita siap lagi Iya. beraktivitas. Kayak mobil ya, kalau jalan terus Betul, nggak ada istirahatnya, mobil jalan terus, wah panas terus dong. betul. Nah, jadi itulah yang terjadi ya. Kenapa kita itu nggak boleh sampai nggak tidur tuh nggak boleh. Bukan ini nih udah badan kita loh yang menuntut. Karena aturan mainnya itu adalah manual instructionnya tubuh kita tuh seperti itu. Kalau kita nggak mau ngikutin, ya tanggung sendiri akibatnya. Gitu. Jadi kalau kita terjadi pelanggaran terus, artinya kita melakukan circadian misalignment. Circadian misalignment akan berdampak lebih serius lagi, circadian syndrome. Nah, apa itu? Mulai gejala-gejala sakit badan kita yang disebabkan oleh ketidakselarasan dengan sirkadian. Iya, ngilu, sakit pegal-pegal, sakit leher gitu ya. Nah, kalau itu terus-menerus dibiarkan, akhirnya terjadi metabolic syndrome. Oke. Sebelum ke metabolic syndrome, nanti saya minta tolong Coach Ebi pilihin 5 pertanyaan untuk yang nanti dapat buku ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Nela. Iya. Tadi masuk ke masalah metabolic syndrome. Jadi itu termasuk penyakit-penyakit degeneratif, obesitas, diabetes mellitus, hipertensi yang sekarang sebenarnya paling banyak ya yang kita alami gitu. Dibandingkan dulu, kalau dulu oke lah kita 4 sehat 5 sempurna, mungkin ada pertanyaan seperti itu gitu. 4 sehat 5 sempurna itu untuk zaman dulu penyakit banyak kurang gizi. Beda sama sekarang. Kalau sekarang banyakkan penyakit-penyakit kelebihan gizi atau stres. Jadi apakah dengan pola hidup ketofastosis ini dengan mengandalkan keton sebagai energi di otak dan puasa juga manajemen stres dan relaksasi dan stres itu bisa mengembalikan kondisi. Maksudnya kita bisa benar-benar sehat tanpa obat. Tanpa obat loh. Iya, betul. Setahu saya dulu nggak bisa. Kalau udah kena gula ya sudah, kita harus hidup berdampingan dengan diabetes. Jadi kita hidup, diabetes hidup juga, itu berdampingan. Gimana Mbak Nela? Dari buku ini bisa nggak kita belajar gimana caranya kita bisa sehat, mengembalikan dari posisi penyakit metabolik ke menuju benar-benar sehat. Iya, sehat yang hakiki ya, sehat sejati. Insya Allah bisa. Jadi bisanya itu bukan sekedar ya bisa sih kayaknya, enggak gitu. Kalau memang dijalanin, betul-betul kita mengikuti pola atau protokol yang udah disusun dalam ketofastosis ini dipegang, semua itu akan terjadi insya Allah. Hanya kalau buat saya tuh gini, ketofastosis ini sedemikian dahsyatnya gitu. Kalau saya bilang ya, sedemikian dahsyatnya adalah karena dia bekerja pada selnya, di mitokondrianya. Ya kan, kita kan tahu mitokondria ini kalau udah, dia kan listriknya tubuh kita, listrik dari sel. Tubuh kita terdiri dari miliaran sel. Kalau separohnya dari sel itu mitokondrianya rusak, otomatis sih dia sakit. Habis. Obat apapun tidak akan ada yang bisa. Nah, kenapa menurut dalam ketofastosis itu dimungkinkan? Karena penyakit metabolik tadi itu adalah penyakit-penyakit yang berasal dari gaya hidup, lifestyle yang menyebabkan sakit. Kembali, circadian misalignment menyebabkan circadian syndrome dan menyebabkan metabolic syndrome. So, ketofastosis adalah gaya hidup yang align dengan circadian rhythm. Jadi apapun yang rusak akibat gaya hidup akan diperbaiki melalui perubahan gaya hidup. Itulah yang dilakukan oleh ketofastosis. Tapi untuk penjelasannya gimana bisa? Mudah menjelaskannya. Seperti contoh, dari semua penyakit yang tadi kita sebut tadi, nomor 1 deh kita ambil
induknya dari semua penyakit, yaitu diabetes. Hmm. Semua dokter paham diabetes adalah induk dari semua penyakit. Memang betul-betul induk dari semua penyakit. Itu artinya diabetes apa sih? Sakit gula. Yang kita makan apa sih? Karbohidrat. Apa yang dimakan oleh tubuh kita? Karbohidrat, gula yang bertumpuk, yang di luar ambang batas, dan terjadi sejak anak kita mulai bisa makan, termasuk diri kita sendiri. Ibaratnya tubuh kita tuh seperti kulkas. Ya, seperti kulkas, kita makan dari kita kecil, kita makan, disimpan dalam kulkas. Karena sifatnya glukosa, bukan sifat glukosa. Glukosa ini kalau berlebih oleh liver diapain? Kan gitu ya. Disimpan sebagai cadangan lemak. Ahli gizi semua setuju. Cadangan lemak, karbohidrat kalau berlebih akan disimpan sebagai cadangan lemak untuk cadangan energi. Ya kan? Mereka bilang seperti itu. Jadi makan aja terus. Terus nanti sisanya gimana? Kan buat cadangan. Pertanyaannya adalah kapan mau dimakan itu cadangan? Cadangannya ya. Kapan mau digunakan cadangannya itu dengan pola makan yang seperti sekarang. Nah, kalau kita ibaratkan kulkas, kita makan, beli sate, baru dimakan 3 tusuk. Simpan aja deh, besok mau dimakan. Simpan. Yang dimakan cuma 3 tusuk. Yang masuk yang jadi daging tuh cuma 3 tusuk itu loh. Semuanya masuk. Besok beli lagi mie ayam. Itu belum lagi makan pagi, siang, malam loh. Masukin kulkas. Kebayang nggak itu kulkas yang udah dari 3 tahun yang lalu? Kira-kira tuh makanannya udah expired. Yang udah 10 tahun yang lalu, kalau kita sekarang udah 50-an nih, berarti day one-nya saya makan berat dulu, masih ada dong di tubuh saya. Iya. Ibarat sel ya menyimpan. Kalau udah kepenuhan, selnya rusak. Kapan mau dibongkarnya? Nah, selama sebetulnya kalau orang sudah divonis diabetes, kalau kita mau secara jujur ya mengakui, orang ini udah nggak bisa menerima gula 1 sendok pun dari luar. Orang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Bisa. Kan? Nah, pakai obat. Insulin, ya betul. Suntik insulin ujungnya. Oke. Jadi ibaratnya kayak kita pergi di luar negeri, di Hong Kong deh, belanja terus, masukin koper, kita makan terus kan, masukin terus. Udah kepenuhan. Kopernya mesti didudukin untuk menutup. Pertama, hari ini udah mulai saya duduk. Lama-lama saya minta tolong. Kita di ruangnya ada berapa orang? Ayo tolong dudukin dong. Dudukin supaya bisa tutup. Itulah insulin. Itulah suntik insulin. Akhirnya jebol, berceceran, ya kan? Masih ada. Kopernya rusak dong. Koper rusak. Kan itu berantakan. Masih ada dok, satu lagi. Hemodialisa. Cuci darah. Sampai kapan? Ya dari 1 kali sebulan, 2 kali seminggu, setiap hari, sampai kapan? Game over. Sampai meninggal. Tapi perjalanan dia mau meninggal itu, dia harus menghabiskan berapa hartanya dia. Apakah harus? Tapi sesuai Mbak Nela. Kan dia kerja sampai malam, jam 12, jam 1 malam. Untuk membayarkan itu lagi ya. Nah, kan kasihan anak istrinya dong. Nah, jadi artinya dengan kita mengalihkan metabolisme kita dari glukosa, ketergantungan glukosa nih untuk otak, menjadi keton, kita sama juga mandiri. Karena apa? Tubuh kita, otak kita yang rakus ini, kan otak kita ini kan adalah satu bagian otak aja tuh, dia mengambil 20% energi seluruh tubuh. Kebutuhan energi, pokoknya ada makanan sepiring, itu harus untuk otak dulu tuh, 20%-nya gitu kan. Nah, untuk membuat otak kita tidak craving for glucose lagi, maka otak kita tuh harus diajarkan kenal sama lemak, tangki bensin yang ada di tubuh kita. Itulah pola hidup ketofastosis. Mengenalkan otak kita dengan cadangan energi yang
tanpa batas. Hmm. Jadi kalau kita bilang orang diabetes dia nggak bisa dikasih gula lagi, tapi kalau dia nggak dikasih gula dia mati, nggak benar. Betul, orang diabetes dari dua pernyataan itu betul. Satu, dia udah nggak bisa menerima gula lagi, betul. Tapi pernyataan kedua, dia akan mati kalau dia nggak dikasih gula. Salah besar. Karena cadangannya ada numpuk. Dan itu buat apa kita? Ya kan, besarin perut, besarin paha gitu kan, penuh lemak. Untuk apa? Sementara dia sendiri diabetes. Gitu loh. Jadi kenapa ketofastosis itu sangat bisa memperbaiki penyakit degeneratif? Karena dia mengubah metabolisme manusia, mengubah metabolisme otak terutama, dari glukosa menjadi keton. Dan yang terpenting, tanpa kita makan karbohidrat lagi, otomatis terjadi tuh pembersihan. Yang katanya cadangan-cadangan makanan itu, yang dari karbo dulu itu, ya diperbaiki. Glukosa mengandung inflamasi. Ya kan? Inflamasi. Nah, kalau yang kita makan itu membuat kita bertumpuk sampai obesitas, udah terjadi inflamasi terus-menerus. Penyakit apapun dengan gampang nempel di kita. Baik yang sifatnya viral gitu, yang penyakit kuman, bakteri atau virus, ataupun yang berasal dari metabolik tadi. Nah, kenapa saya cuma mau nyorotin cuma yang diabetes aja lah yang kita omongin? Namanya aja induk dari semua penyakit. Begitu diabetesnya kelar, lainnya beres. Iya. Gitu. Jadi ini ketofastosis ini satu lifestyle atau gaya hidup. Ya, walaupun kita makannya benar, olahraga benar, makan benar, tapi kurang relaxing, bisa hipertensi, bisa masalah di ginjal. Jadi ini satu gaya hidup. Oke, mungkin Coach Ebi ada yang ada yang nanya nggak di itu? Pertanyaannya boleh ditolong dari Gali Saputra 92. Ketika saya pakai hormon testosteron saya mengalami penurunan dari 800 menjadi 550. Apakah ini wajar? Mengingat saya juga latihan fisik di mana testosteron ini banyak diserap dalam perbaikan otot. Ya, testosteron itu kan hormon ya, masalah hormon. Hormon itu sama. Jadi Kak, coba diperhatikan ya. Kalau saya, Mbak Nela, diperhatikan apakah cuma pola makan aja sama fasting. Ya, perhatikan juga untuk relaksasinya. Biasanya problem kita kalau makan kita udah benar, pola makan kita udah benar, coba di relaksasinya, coba dicek relaksasinya. Kadang-kadang kita lupa, kita cuma mikirin olahraga sama makan seperti yang saya bilang tadi. Relaksasinya sih baru dipikirkan. Kalau memang kita kurang relaksasi atau kurang sleeping, kurang tidur, problem juga di hormon. Hormon ini kan bisa masalah kalau ada inflamasi atau radang. Yang bikin hormon itu kan kelenjar adrenal. Dia akan jadi masalah juga. Usus kita jadi masalah, pencernaan kita masalah, ginjal kita masalah, organ juga masalah. Kalau kita kurang relaksasi, coba dicek dulu relaksasinya, sleepingnya, jangan overtraining. Karena puasa, makan atau tidak makan itu stres buat badan. Yang berikutnya olahraga, aktivitas itu juga stres buat badan. Jadi harus recovery, harus seimbang. Gimana Mbak Nela? Ya, recovery-nya harus ada. Ya, kalau seperti itu, saya betul dokter bilang seperti itu. Yang kita juga nggak tahu kan, ini dia mengalami ada satu keluhan atau tidak. Misalkan apakah dia ada penyakit metaboliknya, walaupun latihannya oke. Dari istilahnya HbA1-nya seperti apa, ya kan? Jadi, tapi yang pasti masalah hormonal ini akan bisa menjadi baik kembali ya kalau memang semua circadian alignment-nya itu terjadi gitu. Jadi
Kalau misalkan latihan, oke latihan, tapi jam berapa latihannya? Hmm. Bisa jadi mungkin latihannya malam, terus disambut lagi tidurnya pun lebih malam lagi. Hmm. Karena kan proses recovery kita terjadi pada saat sleeping. Hmm. Itu sangat sangat penting. Gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Yang kedua? Dari Julius, Evan, dan Atta. Ya, Mas Ketofastosis ini apakah tidak mengonsumsi sayur dan buah? Bukankah sayur dan buah itu katanya sangat baik untuk tubuh? Terima kasih. Gimana Manela? Ya. Oke, ini pertanyaan Tapi yang hati-hati ya. Nanti kita ngomong-ngomong gini ntar dibully sama yang kita tuh paling sering nih dapat pertanyaan begini. Jadi sebetulnya pertama yang harus ditegaskan nih ya, kita tidak mengharamkan sayur, tidak mengharamkan buah, ya, boleh, tidak mengharamkan karbo. Ya. Nah ya, sama sekali loh, tidak mengharamkan. Kalau kita berikhtiar untuk sehat dan menghindarkan hal-hal yang mengganggu kesehatan kita, jelas itu kan bukan mengharamkan. Tapi kita membatasi diri kita supaya tidak terganggu sama hasil dari apa yang kita makan. Nah, jadi sebetulnya dalam ketofastosis boleh kok makan sayuran, boleh makan buah, ada takaran tertentu. Dan juga ada di fasenya. Jadi kalau misalkan masih fasenya induksi, kita baru mulai nih. Kita memang fokus pada hewani, protein dan lemak hewani. Kenapa? Karena kita mau proses ketogenesisnya tidak terganggu. Kita kan mau switchingnya mulus gitu kan. Kalau enggak, kalau kita terganggu, karena gini, karbo itu mengandung, sayur mengandung karbo. Sayuran yang jumlahnya signifikan akan menghasilkan karbo yang signifikan. Karbo signifikan akan mencetus insulin, ya kan? Insulinnya spike, ketogenesisnya berhenti. Jadi itu kenapa ketofastosis menghindarkan makan sayuran yang jumlahnya besar. Buah, kalau buah alasannya adalah di dalam buah itu ada yang namanya fruktosa. Jadi kalau fruktosa itu adalah nama lain dari gula. Nah, lebih parahnya lagi, fruktosa ini tidak bisa diterima seperti glukosa untuk semua sel-sel tubuh. Fruktosa ini hanya menyasar pada liver saja. Jadi kalau misalkan kelebihan nih kita makan buah nih, saking kita, saya kan dulu pemakan buah. Oh iya Bu. Sebelum saya KF, saya sarapan buah itu 1 kotak gitu gede, isinya sunkist, ada apel yang gede tuh. Enggak, ternyata saya fatty liver saat itu. Nah, saya dulu bingung, kenapa saya kena fatty liver? Ternyata fruktosa yang tidak bisa diabsorb kemana-mana itu, liver juga nggak bisa lebih dari itu lagi menggunakannya, udah kepenuhan, itu sama liver akan dijadikan cadangan lemak, menyelimuti liver. Lama-lama liver kita membesar. Besarnya bukan karena apa-apa, karena lemaknya. Nah, itu hasil dari fruktosa loh. Fruktosa itu hasil dari buah. Pertanyaannya, kita makan buah itu tujuannya apa? Ya kan? Kalau kita itu di keto warriors, ketofastosis warriors, itu memang lebih kritis kalau makan. Setiap disodorin 1 makronutrisi, dia akan tanya, atau 1 jenis bahan makanan, dia akan tanya, ini makanan ini isinya apa? Tujuan kita makan ini untuk apa? Oke, buah. Jawab mungkin. Akan ada yang jawab vitamin C lah, iya kan? Macam-macam vitamin serat. Ini, vitamin serat segala macam. Air. Ya. Sekarang tahu nggak kalau di dalam daging itu kandungan multivitamin itu melebihi buah? Apakah perlu kita makan buah dalam jumlah gila-gilaan? Kalau yang namanya makan, pengen banget ya makan apel, ya sudahlah makan. Tapi jangan mindset kita tanpa makan buah aku nggak bisa apa-apa, gitu loh. Nah ini loh yang kita perlu koreksi. Jadi makan sayur silakan di fase lebih lanjut. Itu fase konsolidasi, fase maintenance. Tapi jendela makannya dipendekin lagi. Jadi jendela makan kita misalnya jam 12,
ya mesti dibuka di atas jam 2, jam 4. Itu nggak apa-apa, tapi tetap dalam takaran yang terbatas gitu. Lagi-lagi semua ini ditujukan untuk apa sih? Menjaga proses ketogenesis kita tidak terganggu. Dan jangan khawatir dalam ketofastosis walaupun tidak mengkonsumsi kedua hal itu bukan berarti tubuh kita jadi ada yang kurang sama sekali. Iya. Gitu. Oke, itu pertanyaan kedua. Nanti dikirim Dicatat nggak itu? bukunya ya. Dicatat. Yang ini bukunya, aduh keren banget nih bukunya nih. 350 halaman. Iya. Yang ketiga, dari Julius Evan Danata, ketofastosis ini apakah bisa atau aman diterapkan untuk anak-anak dari usia balita? Oh, bisa Gimana? banget. Jadi banyak yang bayi terlahir dalam dari ibu yang keto, yang juga sudah ketosis. Dan jangan kaget, semua bayi yang baru lahir itu ketosis. Semua bayi ya. Jadi Mas Evan gitu, kalau bayinya baru lahir nih, keluar dari ibunya nih, itu ketosis. Iya, otaknya menggunakan keton. Bayi itu Itu pada positif. dasarnya kita menggunakan keton Ya, dari lahir. ketosis. Nah, kalau dia disusui sama ibunya, kondisi ketosis itu terjaga. Jadi sebenarnya yang ASI eksklusif itu menjaga anak itu terus ketosis. Kenapa sih bayi manusia montok-montok? Bayi kera pada peot-peot? Ya kan? Karena beda. Oh, saya nggak pernah perhatiin bayi kera. Kan kalau dilihat di itu tuh, di Nadio Iya, ya. kan ceking-ceking kecil-kecil gitu kan. Nggak ada yang cabi-cabi. Kenapa? Ya karena beda peruntukannya. Kalau kita itu bayi manusia lahir dalam kondisi Oh ketosis. iya. Itu survival mode-nya manusia adalah itu. Dan ditujukan untuk apa? Perkembangan otak. Kalau otak kita lebih gede pada otaknya King Kong. Ya, kalau anak King Kong, dia harus bergerak. Somatic nervous systemnya ya harus cepat gitu kan. Jadi otak nggak terlalu penting. Nah kalau manusia, dalam waktu setahun kali ya, berapa bulan itu bayi itu hanya tidur saja. Kenapa? Karena otaknya perlu pertumbuhan. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau mau menerapkan ketofastosis pada bayi yang baru lahir, itu cuma tinggal nerusin aja kok. Justru harus dijaga apa yang membuat dia tidak ketosis lagi. Banyak sudah yang bayi-bayi yang ketosis sampai hari ini banyak. Iya, justru ini nanti dibaca bukunya. Tadi siapa namanya? Evan. Mas Evan ya. Justru ini buku ini terlahir gara-gara anaknya yang apa Mas Tio ini yang masih balita justru. Iya. Justru ini buku ini Boleh terlahir banget. gara-gara ini gitu. Jadi dan ternyata perkembangannya sangat bagus. Gitu. Berikutnya pertanyaan keempat ya. Dari Rene_Elia 14, apakah keto intermittent fasting ini aman untuk jangka panjang? Gimana Pak Nel? Insya Allah aman karena ini adalah replikasi dari gaya hidup orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang zaman dulu itu survive, melewati semua fase dalam kehidupan sampai kita lahir, artinya itu udah sesuatu yang normal. Nah, jadi kalau kita bicara ketofastosis kan ada yang bilang gini nih dok, udahlah, udah 6 bulan keto kan, udah bagus kan, udah sehat, udahlah berhenti, balik lagi ke pola zaman yang sebelumnya. Nah, berarti kita udah lupa dong. Orang-orang yang selama 6 bulan sehat ini, itu asalnya kan dari orang-orang yang sakit sebelumnya. Masa dia disuruh kembali lagi ke kondisi sakit? Iya kan? Nah itu kan nggak make sense. Tapi jadi artinya untuk menjawab pertanyaannya Mbak Rene ini, insya Allah aman jangka panjang. Kalau kalau ditanya siapa bukti yang sudah jangka panjang, Mas Alif dari usia 2 tahun sampai 14 tahun. Mas Tio sudah 12 tahun. Mbak Nela? Aku sendiri udah 6 tahun. Ya kan? 6 tahun nggak ada yang pasti penyakit migrain, sinusitis, mah, ya itu alhamdulillah sudah tidak ada, gitu ya. Jadi artinya kalau aku dengan gaya hidup sekarang membuat aku kehilangan semua penyakit itu, kenapa aku harus balik lagi? Nggak kangen lagi.
kangen kalau dibandingin sama sakitnya, ya kan? Pada akhirnya ya sudahlah. Udah. Kalaupun kangen banget itu atas resiko pilihan Resiko sendiri. udah tahu ya. Tapi setidak-tidaknya tahu mana yang benar, tahu kembalinya lagi. Karena orang kalau dia cheating segala macam, itu resikonya akan dia sendiri yang merasakan. Tapi kan itu pilihan. Kita mau pengorbanan kita untuk bisa mempertahankan kondisi tubuh yang sehat. Tanyakan sama orang-orang yang sedang sakit sekarang. Mungkin dia mau ngapain aja deh asal nggak usah diabetes lagi. Dia mau ngapain aja asal hipertensinya normal lagi. Masa cuma gara-gara nggak makan nasi aja atau harus intermittent fasting? Masa udah menyatakan saya nggak sanggup. Coba bayangin kalau dia harus seumur hidup konsumsi obat terus-menerus. Intermittent fasting tuh nggak ada apa-apanya. Ya kan? Apalagi itu untuk diri kita sendiri. Jadi seumur hidup kita intermittent fasting tapi tetap kita memperhatikan pilar-pilar yang lain, bukan fasting aja ya, tapi feedingnya, movingnya, terus relaxingnya dan sleepingnya, ini harus selaras semua. Itu pasti kita akan menjadi sehat. Ya jadi ini bukan diet ya. Kalau diet mungkin sampai berat badan segini ya udah stop gitu. Tapi ini bukan diet, ini lifestyle, gaya hidup supaya sehat gitu. Jadi kita kan nggak mau sehat 6 bulan, sehat setahun. Kita mau sehat selamanya. Yang terakhir ya. Yang terakhir dari Nani Sitorus. Gimana cara memulai itu? Saya harus ikut grup kemana dan beli bukunya di mana ya? Oke. Ini nanti dapat nih, Mbak Nani nanti dapat nih kalau pertanyaan 5 pertanyaan terakhir, 5 pertanyaan ya Mbak ya. Nanti dikirim gimana cara memulainya? Cara memulai keto adalah simple. Pertama, pilih kapan kita mau mulai. Terakhir kita makan malam, jam 8 malam. Terus kita tutup jendela makan jam 8. Besoknya bangun tidur skip sarapan tuh jangan sarapan. Cuma minum air putih saja. Kalau mau kopi boleh, teh boleh tanpa gula. Terus nanti jam 12 siang boleh buka jendela makan, refill namanya. Kita makan sampai jam 8 malam bebas makan. Itu dia. Kalau caranya seperti itu. Dan dianjurkan untuk minum VCO untuk membantu karena kan dia switching dari glukosa ke keton ini kan mungkin nggak semudah itu kan buat beberapa orang gitu. Jadi usahakan minum VCO apapun lah, bisa juga yang jenis MCT gitu ya. Ada mungkin kayak kalau sekarang tuh ada juga namanya fat activator, itu membantu gitu. Jadi minum untuk menambah lemaknya dia, ketersediaan lemak, sehingga mulus gitu. Nanti akan heran sendiri, kok saya nggak makan pagi, baru makan siang, tapi kok saya nggak pusing ya, ternyata gitu. Karena udah terbantu oleh keton itu nanti akan mengisi otak kita gitu loh. Jadi nggak usah khawatir gitu, otak kita kekurangan makanan. Karena gini, kita tuh makan kan sebenarnya untuk otak. Ya kan, nomor 1 itu untuk otak. Bukan untuk di mulut ya? Bukan, untuk otak. Kalau otak kita udah kenyang, aman dunia, gitu kan, aman seluruh tubuh. Nah, jadi makanan apa yang cocok buat otak kita, kalau dia udah langsung menghasilkan keton, maka dia akan tenang. Nah, kedua, pada saat kita makan, makanannya rendah karbo. Mulailah makan, misalkan sukanya apa? Ikan aja, ayam goreng kah? Mau ayam bakar, bebas. Usahakan hindarkan karbo. Misalnya jangan yang bertepung-tepung atau yang pakai kecap manis gitu ya. Sate kambing itu oke. Kambingnya oke. Kecapnya jangan. Ya kan ada yang bilang kan gitu. Jangan salahkan sate kambing untuk apa yang dilakukan oleh lontong dan kecap gitu kan. Yang bikin orang sakit. Nah, jadi kita makan hindarkan karbo. Terus yang ketiga, kalau sudah bisa memungkinkan, mulailah olahraga secara rutin. Yang terbaik itu adalah angkat beban. Itu yang terbaik. Di ketofastosis sangat dianjurkan.
Terus yang keempat itu kita harus menjaga tidur kita. Dianjurkan tidur sebelum jam 10 malam. Bangunnya jam berapa, asalkan udah 6 jam minimal ya. Idealnya 7-8 jam. Tapi kalau 6 jam saja sudah oke. Yang penting deep sleep. Ya kan? Karena pada saat deep sleep itu tubuh kita melakukan perbaikan semua sel-sel. Nah, baru sesudah itu kita jaga stres kita. Mengelola stres ini. Baik stresnya secara fisiologi karena salah makan kah? Ya, fisiologi jadi berantakan ya, atau masalah psikologi. Jadi itu yang harus dikelola. Kalau misalkan ini semua sudah dijalankan secara sekaligus, tidak satu persatu, tapi sekaligus diterapkan, maka kita itu arti kita sudah menjalankan gaya hidup ketofastosis. Jadi ketofastosis ini akan berhasil apabila itu ditreat sebagai gaya hidup. Jadi itu ada 5 pilar. 5 pilar ini harus kokoh. Kalau satu runtuh, mungkin akan ada gangguan sama kita. Tapi kita bisa terbantu dengan mudah. Kita cek, mana sih kita salah di mana ya? Oh iya, saya begadang kemarin 2 hari berturut-turut. Nah, lakukan recovery-nya. Jadi semua stres yang kita alami harus ada recovery-nya. Stres itu bagus. Stres yang terukur tapi. Stres yang disengaja. Maka harus ada recovery-nya. Kenapa kita harus makan? Untuk regenerasi sel, ya kan? Diregenerasi. Kenapa kita harus makan? Untuk memberikan nutrisi. Kalau tidur untuk regenerasi sel udah oke, tapi nggak ada bahan nutrisinya, lah mau gimana membuat sel baru? Jadi ini peranan makan dan tidur di dalam ketofastosis itu sangat penting. Maka sebelum kita tidur, kita makan. Jangan nggak makan malam. Kita skip makan siang nggak masalah. Orang makan cuma 23 jam puasa, 1 jam saja makan, nggak masalah. Karena asal itu dia terpenuhi kebutuhannya dia. Makanya tidur jam 10, makan jam 8 malam. Cukup. Kita masih kenyang, kita tidur. Kalau bisa lagi habis makan itu, udah ngantuk, langsung tidur. Itu udah bagus banget kalau seperti itu. Nah jadi itu cara melakukan keto itu seperti itu. Mudah aja kok. Oke, nanti di link di bio Instagram saya itu ada grup bimbingan sehat ya. Silakan masuk aja di sana. Nanti kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita bisa, mudah-mudahan kita bisa diskusi di sana. Nah, kalau untuk ini yang tadi kan ada pertanyaan bisa beli di mana? Kalau Mbak Nani kan dapat. Nah, untuk yang memang berminat untuk membeli nanti bisa hubungin Dr. Henry. Akan ada kode promo. Dokter mau apa kasih kodenya nih? Saya mau kasih harganya 250.000 saja. Ya, harusnya harganya berapa? 335. 335.000 jadi 250. Untuk 250.000. Yang hari ini pada menyaksikan, dokter silakan nanti. Ya, nanti kita kasih kode promo ya. Kode promonya apa, dokter maunya. Jadi silakan nanti bisa kontak ke dokter. Ya, ada link di bio. Sampai kapan? Nanti malam jam 9. Sampai malam jam 9. Kalau mau order, boleh pakai link di bio saya. Ada pesan buku berawal dari Alif. Dari harga 335 menjadi 250. 250. Dulu saya beli buku nggak dapat diskon. Sekarang kesempatannya 350 halaman. Sampai jam 12 malam. Oke, boleh. Nanti dibalas jam 12 malam. Kan tidur? Oh, enggak, sampai pemesanan itu sampai jam 9 malam. Jam 9 malam, nanti kan kelihatan. Lakukan pemesanan aja, nanti kita proses besoknya. Tapi udah di harga spesial khusus hari ini. Untuk Dr. Henry. Baik, terima kasih. Mana cukup ya teman-teman ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi di komunitas. Boleh di link di bio saya, itu ada grup bimbingan sehat. Telegram. Terima kasih Mbak Nela, terima kasih Coach Ebi. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.